salah satu kerajinan batik yang ada di Kulon Progo, tepatnya di Sapon Lendah, adalah batik Rina. Batik ini dimunculkan sejak tahun 2008 yang silam. Batik ini juga dikembangkan berkat kegigihan yang saat itu mengerjakan dengan cara mengundang para pembatik sesuai pesanan. Dalam perkembangan ternyata respon sangat positif sehingga Ibu Rina melanjutkannya bersama keluarganya. Mari para pemirsa kita simak kabar yang ini, merupakan kabar yang menarik dalam bidang perbatikan. Bersama kami mengupas batik Rina. Ayo kita saksikan bareng-bareng. Ini ada pusat batik rakyat ya, yang sangat terkenal di daerah Lendah, tepatnya di Sapon Lendah, Sidoarjo, Lendah, Kulon Progo. Tepatnya kira-kira 200 meter dari bendungan Sapon ya. Saudara-saudara, pemirsa, saya akan sedikit berbincang-bincang ke Bu Rina. Bu Rina mulai merintis batik Rina ini. Terima kasih Pak Riyadi. Awal mula saya merintis batik itu tahun 2008 ya. Waktu itu saya hanya terinspirasi dari ibu saya yang selama itu dia menjadi pengumpul batik, yang kemudian dia itu setor batik mentah itu ke salah satu pengusaha batik di Bandung. Ya. Terus saya berpikir, karena ibu saya itu waktu itu ngambil untungnya itu 5.000 per lembar. Pelajari batik itu setelah jadi ternyata harganya cukup mahal bagi saya. Menggiurkan ya. Akhirnya saya kok kepingin untuk mengembangkan tambahan income perekonomian keluarga saya. Kemudian tahun 2008 itu saya memulai, saya awalnya beli batiknya ibu itu, kemudian saya proses sendiri. Kalau sedikit saya minta tolong teman usaha batik, karena waktu 2008 itu saya merintis batik itu langsung dihandle sama dinas perindak. Kemudian saya juga dimasukkan di organisasi batik Kulon Progo. Jadi cukup banyak teman-teman di organisasi. Saya mengundang tukang warna. Nah begitu seterusnya, karena memang saya terkendala untuk bisa fokus setiap hari di rumah, karena waktu itu saya kerjanya di Jogja, di kota Yogyakarta, dan pulang itu juga sudah sore. Artinya itu batik. Nah, dari tahun ke tahun ya sudah seperti itu, perkembangan tidak begitu bagus, tapi saya tetap bertahan. Saya punya keyakinan insya Allah nanti di kemudian hari kalau saya sudah bisa fokus, insya Allah nanti akan bisa berkembang lebih baik. Saya punya pikiran seperti itu. Selama saya belum bisa fokus itu, kebetulan ada salah satu toko batik di Malioboro itu yang mau menampung menjualkan batik saya, dan dari toko tersebut itu tiap 2 bulan sekali itu cukup menggembirakan bagi saya, karena penjualannya cukup banyak. Nah itu yang membuat motivasi saya untuk tetap bertahan. Kemudian tahun demi tahun saya yang kecil itu tahun berapa ya sekitar 1,5 tahun ini dia kok akhirnya kepingin juga berminat untuk mengembangkan batik. Nah, punya greget punya greget.
ya dia greget untuk mengembangkan yang lebih besar. Nah waktu itu amal batik ini, kemudian waktu itu saya memang mengundang guru batik ke rumah. Ya, anak saya itu saya datangkan guru batik biar dia itu bisa menyerap ilmu tentang batik yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dan akhirnya ya dan sedikit dia itu juga punya bakat, ternyata punya bakat di bidang seni juga. Akhirnya batik ini alhamdulillah berkembang dengan sangat bagus. Masa pandemi batik selalu ada pesanan. Ya, Itu Pak Dia. Oh baik. Ada di sini ada berapa macam? Nah, sekarang ini motif batik itu sangat banyak sekali. Kalau dulu Maksudnya waktu yang produksi dari batik Rina sendiri ada berapa macam? Oh iya, ada batik tulis, yang tulis full itu yang seperti ini. Nah ini termasuk tulis full. Manual ya? Iya, tulis pakai canting. Ya. Kemudian yang ada di itu apa namanya? Etalase. Etalase itu. Ya, ini panjang 2 meter, lebarnya 115. Jual dengan harga berapa? Ini 200.000. 200-an, Ya, nanti ada diskon khusus nanti kalau baik. ya biasanya kalau mau dijual lagi itu dari 200 saya diskon 10%. Oke. Selain tulis, Dari tulis. Kemudian ada abstrak. Nah, sekarang ya anak saya akhirnya bisa mengembangkan batik abstrak. Nah, ini batik abstrak. Ini juga. Tapi kalau batik abstrak ini, kalau untuk pesanan seragam itu kemungkinan agak lama. oh ya. Ya, Ini karena termasuk tulis apa tetap? ini pakai tulis. Oh, tulis. Ya, abstrak tulis. Yang ini tulis. Nah, ini yang abstraknya itu yang ini yang Oh, dimaksud iya. abstrak itu yang ini. Ya. Ini kan di shred gitu Ya, pakai pakai malam. Nah, ini batik cap. Ini cap full cap. Tapi juga masih dikombinasi dengan tulis karena namanya kombinasi. dibironi. Biro nih. Ya, ini untuk yang ambil yang putih-putih ini kan dibironi. Oh, iya. Nah, jadi ya cap tapi kombinasi dengan tulis juga. Ya. Saya lihat di etalase ini di sini ada terpampang ada angkanya 8. Ini angka keberuntungan apa memang ini rumahnya nomor 8? Iya, terima kasih. Itu memang batik ciri khas Kulon Progo yang namanya batik geblek renteng. Oh, batik geblek renteng. Tapi nggak renteng nih ya, wolunya jeblok-jeblok, wolu, 8. Nah, ini juga ini ada geblek rentengnya. Iya. 8. Dan ini semua motif itu sebenarnya bisa untuk dibuat menjadi batik geblek renteng. Oh, misalnya pembeli itu milih motifnya dulu. Ini menjadi geblek renteng, artinya abstrak tulis geblek renteng. Tambahin nanti ya di sini nanti di canting Ya. pakai angka 8. Ini namanya batik geblek renteng. Sudah timbang atau kebanyakan stok? Ya, kemarin itu sempat kewalahan. Iya, sempat kewalahan karena waktu itu banyak pesanan itu dia mintanya 2 minggu harus jadi. Padahal itu pesanannya itu 60 potong, ada 50 potong itu saya mendapat pembatik yang cukup banyak dan akhirnya pesanan itu tidak bisa jadi apa-apa. Ya, artinya untuk dibawa ke sini. Iya. Ini penyempurnanya ada di sini. Ya. Ada namanya kok. Terus tahun yang lalu memang sudah saya serahkan ke anak saya. Oh, baik. Baik manajemen, baik apapun itu, karena biar Lebih fokus. kreasinya itu dia lebih fokus dan dia
kalau anak muda kan kreasinya Iya, lebih iya. lebih bagus. Iya, iya. Nah, jadi sekarang memang batik ini saya serahkan sepenuhnya ke anak. Oh baik. Terus untuk batik Rina sendiri sebagai merek ini ya Bu, Ya, sudah ada didaftarkan ke pemerintah kali? ya sudah. Jadi sudah mendapat ini ya. ya, jadi batik Rina ini memang sudah sejak 2008 sampai sekarang itu memang sudah banyak yang mengenal. Oh Ya, sudah banyak yang mengenal. baik. Mungkin gitu Ibu, kita bisa sambung dengan putranya yang Ya, saat ini diberi kewenangan penuh atas manajemen dan proses produksinya. ya, silahkan. Terima kasih waktunya Ya, Ibu. terima Kami- Pemirsa, inilah batik Rina, produksi asli dari Sapon Mendah Ponorogo. Ke depan akan lebih cerah untuk pasarnya lebih luas, laris manis. Pemirsa, Kang Yadi hari ini langsung akan melihat proses pembuatan batik di tempatnya Ibu Rina hari ini dengan Mas Yudan. Ini adalah generasi muda penuh kreatif. Halo Bang Yadi. Ya, Mas Yudan, saya mau lihat proses penjenengan ini dari proses kain putih sampai proses seperti ini setengah jadi ini. Oh iya, Mohon sampaikan ke saya, bisa nanti pemirsa sekalian tahu proses batik itu seperti apa. Nah, simple ya. oh iya, Iya, tapi artinya di sini ada beberapa proses kreasi, abstrak, ada Iya, iya. kombinasi, ada tulis, iya, iya. ada yang langsung Cap. Iya. Monggo, silakan Mas Yudan. Batik itu kan ada ini ya Pak, ada dua versi ya. Ya, Yang pertama itu batik tulis, ya, itu yang menggunakan canting itu. ya. Yang biasanya di sini banyak simbah-simbah sebenarnya. Oh iya, iya. yang Dulu yang ya. melakukan ya. Iya. Terus yang kedua ini batik cap. Nah di sini ada semua. Yang ini itu motif parang, Parang ya Ini, ini, iya. parang ini ya. ini parang, batik cap. Terus yang ini batik tulis. Tulis. Oke. Terus habis Kombinasi ini berarti ya. ya ini batik kombinasi. Terus habis di malam tadi di batik tadi kan habis itu proses pewarnaan ya. Proses pewarnaan ya. Proses pewarnaan kalau kita biasanya menggunakan pewarna namanya pewarna sintetis Ya. lebih spesifiknya remasol. Merah ini ya, seperti yang merah ini ya. Ya ini merah sama ini hitam. Iya, iya. Nah terus habis itu kalau apa Kita melanjutkan ini nanti untuk proses dasarnya nanti kan masih yang mbah-mbah. yang simbah-simbah Sudah ya. diturunkan ke yang lebih muda belum? Sudah sebenarnya Pak. Iya. Terus kalau biasanya kan kalau saya abstrak ya. Kalau untuk tulisnya saya sendiri, saya biasanya mengerjakan batik abstrak itu. Biasa yang simbah-simbah itu. Parang itu Iya. Kalau parang biasanya anak muda sudah ada yang bisa. ada bisa juga ya. Baik. Nah, artinya tidak akan kuntel lagi gitu. Iya. Ya. Tidak. Sebenarnya regenerasi itu penting juga Pak memang. Karena memang yang sekarang yang ada memang baru yang generasi agak tua. Memang yang muda belum tergugah untuk ini. Tetap semangat. Iya, iya. ya. Terima kasih. Ini yang proses berikutnya yang ini. Mas Yudan, ini yang setengah jadi ya. Iya, ya ini Yang- setengah jadi Pak Yedi. Terus yang ini Yang ini sudah hampir jadi. hampir jadi karena Jadi kurang ini ya. cuma ini aja. Terus yang hampir jadi ini. Mas Yudan, Iya, yang sudah jadi yang mana? yang ini sudah jadi. Sudah jadi Pak Yedi. Jadi Iya. ini Kelihatan ini iya. sempurna ya. Setelah itu ada proses menggodok juga. Oh, Jadi ini digodok. habis ini digodok pakai air panas. Terus nanti jadinya yang Mas Yudan, iya. ini aku pengen merasakan Oh iya ya. kayak apa monggo. rasanya jadi pembatik. Oh nggih nggih. Ya, kita Monggo, coba ya. Ini harus pakai sarung Harus tangan pakai tebal. sarungan, nggih. Terus ini larutan. Nggih. Agak ditus dulu Pak, nggih. Nggih, terus Peres dulu ya. Oset-oset di sini. Terus kasih oles-oles Iya, di sini. oleh. Yang Satu arah atau? bebas. Oh, bebas.
tafsir ya. Ya. Wow. Memang harus ini Pak, sabar memang ya. Penuh perasaan, nanti nyenggol garisnya Iya. warnanya jadi beda. Ya jadi beda ya. Memang harus teliti Saya juga. nggak berani lewat garis. Iya. Pemirsa, ini hasil olesan saya. Dan nanti ada pemesan khusus. Iya. Ya. Pemirsa, ternyata jadi seorang pembantu itu bukan hal yang mudah. Perlu ketelatenan, perlu ketekunan, dan perlu mata yang lebih awas lagi. Oke, makanya batik ini sungguh-sungguh mempunyai nilai yang cukup signifikan di mata dunia. Karena uniknya ya, dan memang hanya diakui di Indonesia, terutama di daerah rendah ini ya. Demikian pemirsa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan bersama saya kalian di pastv.com. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Kita nggak terlalu mahal juga, dan kita bisa dilihat di Instagram, Facebook, ataupun Twitter juga. Ya, terima kasih. Laris.